Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sayangi seluruh keluarga besar Maskanul Hufad, seluruh santri-santri di berbagai macam cabang, di pusat, di Bintaro, di Bogor, Medan, Jambi, Padang, dan tempat-tempat lainnya, juga teman-teman yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita berkumpul lagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai memiliki sifat tawadhu, ya, sifat tawadhu atau sifat yang rendah hati. Ini pembahasan kita pada hari ini. Baik, tentu saja salah satu akhlak baik yang harus kita miliki adalah tawadhu. Apa itu tawadhu, teman-teman sekalian? Tawadhu itu dia tidak sombong, dia tidak merasa paling baik atau paling pandai, dan dia adalah orang yang senantiasa rendah hati. Itu tawadhu. Tawadhu ini seperti yang kita ketahui sifat yang baik, tapi tidak banyak orang memiliki sifat ini. Kalau kita dengar ada pepatah yang mengatakan, teman-teman sekalian, padi semakin berisi semakin merunduk. Orang yang biasanya semakin berilmu, yang biasanya semakin hebat, biasanya semakin rendah hati. Tapi ada orang yang Allah kasih tiba-tiba dengan begitu mudah sombong dan tidak rendah hati, seperti Korun. Korun dulunya miskin, ketika Allah kasih kaya jadi sombong. Aku bisa kaya gara-gara diriku sendiri, seperti itu. Jadi lawan dari tawadhu adalah sombong. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Apa itu sesungguhnya tawadhu? Tawadhu itu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Jadi dia tidak sombong dan juga dia tidak melecehkan diri. Merendahkan diri bukan berarti melecehkan diri, tidak, maka dia pertengahan. Jadi tawadhu adalah sikap pertengahan antara sombong, dia tidak sombong, dan melecehkan diri. Dia tidak melecehkan dirinya sendiri, tidak. Kalau sombong, teman-teman sekalian, artinya kita mengangkat diri kita terlalu tinggi sebagaimana mestinya. Itu namanya sombong. Kalau yang dimaksud dengan melecehkan diri, tawadhu itu tidak melecehkan diri. Melecehkan diri itu apa? Menempatkan diri kita terlalu rendah sampai pada pelecehan hak-hak. Sampai kita memberi ruang kesempatan kepada orang untuk melecehkan kita. Jadi sikap tawadhu adalah sikap pertengahan antara dia tidak sombong, dia juga tidak merendahkan diri serendah-rendahnya, dia tidak melecehkan dirinya sendiri, pertengahan. Apa kata Ibnu Hajar, sahabat sekalian, mengenai tawadhu? Kata Ibnu Hajar mengenai tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ya, kalau seandainya ada orang yang memuji-muji kita setinggi langit, maka kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Contoh nih, contoh tawadhu. Tadi kan Ibnu Hajar mengatakan tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Contoh, Masya Allah, luar biasa ya, hebat banget ya, bisa hafal 30 juz. Contoh, karena di sini banyak penghafal Quran kan. Kita aja nggak bisa, hebat banget sih. Orang yang rendah hati mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas pertolongan Allah. Sampai hari ini juga saya masih murojaah dan memungkinkannya. Seperti itu. Itu contoh orang tawadhu. Tapi kalau orang sombong, oh iya 30 juz, sudah hafiz, dah hafidhah gitu ya. Jadi tawadhu, kata Ibnu Hajar, adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Termasuk perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi orang puji-puji kita, kita puji Allah. Kita bisa karena Allah kasih kehebatan itu atau kepintaran itu, kemampuan itu kepada kita. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan yang dimaksud dengan tawadhu juga memuliakan orang yang lebih mulia daripadanya. Memuliakan orang yang lebih mulia daripada diri kita. Kita tahu bahwa orang lain sesungguhnya lebih mulia daripada diri kita. Misalnya kita tahu bahwa orang tersebut memuji-muji kita dan kita katakan Masya Allah, saya juga masih belajar dengan Bapak, dengan Ibu, dengan kamu gitu ya, karena kita tahu bahwa kamu lebih baik hafalannya, lebih mungkin, misalnya seperti itu. Jadi kita memuliakan orang yang lebih mulia daripada kita, itu termasuk juga dengan tawadhu. Dalil tawadhu ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-215.
Teman-teman bisa lihat di situ dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Apa artinya? Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Itu salah satu dalil yang mengajak kita untuk bersikap tawadhu, atau bahasa Indonesianya bersikap rendah hati. Gitu ya teman-teman ya. Baik, berikutnya eh, kita lihat teman-teman sekalian perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah mengenai rendah hati. Apa perkataan Ibnul Qayyim? Perkataan yang penuh hikmah terhadap rendah hati ini. Beliau mengatakan, salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tatkala seorang hamba semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadhu'nya dan kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takutnya dan waspadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka semakin bertambahlah kedermawanan dan kemauan untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai macam kebutuhan mereka dan bersikap rendah hati kepada mereka. Itu perkataan Ibnul Qayyim yang kita bahas sedikit demi sedikit. Ibnul Qayyim tadi mengatakan, salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan orang adalah ketika dia semakin bertambah ilmunya, maka semakin bersikap tawadhu, dia semakin besar kasih sayangnya. Apa maksudnya? Semakin kita diberikan ilmu oleh Allah, semakin kita pintar. Salah satu ciri tawadhu adalah dia bertambah pula kasih sayangnya. Artinya semakin dia berilmu, rendah hati dan membagikan ilmunya. Kata Ibnu Qayyim apa? Semakin bertambah ilmunya, semakin besar kasih sayangnya. Dia tahu Allah berikan ilmu kepadanya dan ada zakat ilmu. Harta itu ada zakatnya, ilmu juga ada zakatnya. Apa ilmunya? Apa zakatnya ilmu itu? Mengajarkannya. Jadi semua orang yang Allah berikan ilmu wajib untuk kembali mengajarkan ilmu itu. Makanya kalau dia masukkan hufaz 1 tahun belajar, 1 tahun harus mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya kan? Jadi salah satu ciri tawadhu adalah besar kasih sayang kita. Semakin engkau banyak ilmunya, semakin engkau ingin orang lain mendapatkan ilmu yang sama seperti dirimu. Makanya aneh kalau ada guru-guru yang merasa tersaingi dengan muridnya. Nanti kalau saya ngajarin murid saya lebih pintar, kan ada begitu. Aneh, kenapa? Karena seharusnya kalau kita menjadi seorang guru, kita justru ingin dengan kasih sayang kita ingin murid. Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau muridnya hebat, berarti gurunya juga hebat. Kan ada ya jenis orang-orang yang nggak mau ngasih ilmu semuanya, pelit ilmu, takut orang lain lebih pintar. Salah. Ketika engkau memberikan ilmu, berarti tanda engkau adalah seorang guru sejati. Tanda tawadhu. Orang berilmu tawadhunya adalah besar kasih sayangnya, itu kembali mengajarkannya. Itu maksudnya. Kemudian kata Ibnul Qayyim, semakin bertambah amalnya, semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Semakin banyak kita beribadah, ciri tawadhu apa teman-teman sekalian? Semakin meningkat rasa takut kita dan waspada kita. Maksudnya apa? Orang yang tawadhu itu semakin banyak dia beribadah, semakin takut dia bahwa mungkin saja amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kan yang diterima oleh Allah, kata Allah, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang beramal saleh, yang beribadah banyak, semakin dia beribadah banyak, ciri tawadhunya adalah semakin takut dia. Apakah ini diterima oleh Allah? Dan semakin waspada dia, hati-hati dia dalam melakukan berbagai macam amal ibadah. Apakah ini diterima oleh Allah? Apakah ini aku mengada-ngada terimanya ibadah Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang itu namanya tawadhu. Karena enggak semua amal kita teman-teman sekalian yang sholat puluhan tahun enggak diterima oleh Allah karena enggak khusyuk, enggak lillah, enggak mengikuti apa yang telah dicontohkan. Jadi tawadhunya orang yang banyak ibadah adalah semakin kuat rasa takutnya kepada Allah, semakin kuat khawatir bahwa ibadahnya enggak diterima.
Ibnul Qayyim juga mengatakan, ciri tawadhu, setiap kali bertambah usia, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Kemarin Baba, suami Uma, biasanya santri-santri memanggil Baba, usianya 40 tahun. Kita lagi ada di toko karpet karena mau ngambil karpet buat masukkan hufaz. Uma nggak ingat sama sekali, karena dalam keluarga kami memang nggak ada perayaan-perayaan tertentu. Nggak ingat bahwa itu tanggal 2 Desember, beliau umurnya udah 40 tahun, nggak ingat. Tiba-tiba beliau nyeletuk, wah ada hadiah nih 200 meter karpet, ini jadi hadiah nih untuk saya nih sekarang sih 40 tahun, kata suami Uma ngobrol sama pemilik karpet. Uma jadi sadar, oh ternyata hari ini ya. Akhirnya Uma katakan ada pisang goreng di depan meja situ. Babah ini deh bah hadiah bah, pisang goreng hadiah 40 tahun, kata suami Uma, kata Baba. Beliau mengatakan, sudahlah, sudah 40 tahun ini sudah mikirin kematian. Jadi sudah mikirin semakin dekat waktunya dengan kematian. Jadi Baba udah nggak mau apa-apa gitu istilahnya. Jadi kata beliau, Ta'ala, jadi nggak perlu yang lain-lain, kata Baba seperti itu. Semalam Uma juga pergi ke satu tempat, seorang teman mengatakan begini, Umoki tahu nggak, saya tuh curhat sama Baba katanya, masalah rumah tangga saya. Kemudian Baba bilang, sudahlah, hidup kita ini cuma sebentar, mau cari ribut atau mau ngapain gitu, mau ngapain lagi, hidup kita cuma sebentar, jadi fokus kepada berbuat kebaikan. Jadi di sini ada kalimat kata Ibnu Qayyim, setiap kali bertambah usia, maka semakin berkurang ketamakan nafsunya. Karena semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang tawadhu. Bukan ketika bertambah usia maka dia semakin lupa kepada Allah. Tawadhu, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak persiapan yang harus dia siapkan. Masih kata Ibnu Qayyim mengenai tawadhu, tawadhu ialah setiap kali ia bertambah harta, maka bertambahlah kedermawanannya dan kemauannya membantu sesama. Itu disebut tawadhu. Uma punya seorang teman miliuner, termasuk banyak juga bantu masukkan hufad. Apa kata beliau? Uma Oki, saya bekerja. Orang-orang sering mengatakan, kamu ini sudah kaya raya, ngapain kamu terus bekerja seperti itu? Kemudian saya katakan, kata teman Uma itu, saya katakan, karena semakin saya bekerja dan alhamdulillah Allah berikan rezeki, artinya semakin banyak pula yang saya bisa berikan untuk umat. Seperti itu katanya. Jadi semakin kaya seseorang, semakin bertambah harta seseorang, maka semakin besar kedermawanannya. Banyak kok teman-teman semua, Uma ketemu orang-orang kaya raya yang tawadhu, Masya Allah, tawadhu. Artinya dia sederhana saja, tapi Masya Allah sodakohnya banyak yang luar biasa. Kebermanfaatannya pada sesama banyak. Luar biasa, hebat. Nah, kita mau jadi orang-orang yang seperti itu. Bukan tawadhu kaya raya yang sombong, merendahkan orang lain, melihat orang dari atas ke bawah. Enggak, tapi kaya raya yang dermawan dan banyak bantu orang lain. Juga ada ya, kemarin juga Uma lihat di video, ada seorang ibu yang mengadopsi 13 orang anak, tuh viral juga tuh, beberapa YouTuber mengangkat kisah itu. Masya Allah, rumah beliau yang besar diisi oleh anak-anak yatim itu. Kalau teman-teman di sini ada orang-orang berharta, coba rumah besar itu kosong-kosong untuk apa? Ayo coba, misalnya anak-anak penghafal Quran ada di situ, anak-anak yatim ada di situ, maka lebih berkah insya Allah. Dan termasuk Masya Allah, Mas Hufaz ini kan ada cabang di mana-mana teman-teman sekalian. Di Padang tadi ya, di Jambi dan sebagainya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang berharta yang punya rumah besar, yang rumah besarnya mau dimanfaatkan untuk para penghafal Quran. Itu yang terjadi. Jadi orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang yang kaya mau membantu sesama, itu tawadhu. Apalagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang disebut tawadhu adalah setiap kali bertambah tinggi kedudukannya, bertambah tinggi posisinya, maka semakin dia dekat dengan manusia dan semakin berusaha untuk menunaikan kebutuhan mereka itu dan bersikap rendah hati kepada mereka. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi posisi kedudukan di mata masyarakat, maka semakin dekat dia dengan sesama manusia. Bukan semakin ada gap, semakin dekat dia dan semakin dia berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya masyarakatnya atau umatnya. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, beliau Amirul Mukminin, menjadi seorang khalifah. Semakin tinggi posisinya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, semakin berpikir bagaimana mengurusi rakyatnya. Sampai dikatakan Umar bin Khattab ini kan membawa gandum sendiri ya dengan punggungnya untuk memberikan makanan kepada seorang ibu yang anaknya nangis, dan ibu itu masak batu karena udah nggak ada masakan lagi. Ibu itu masak batu. Jadi kisahnya seperti ini.
setiap malam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini suka berkeliling kota Madinah untuk ngecek keadaan rakyatnya. Ini seorang pejabat yang luar biasa. Ngecek turun langsung. Kalau bahasa kita ini apa ya namanya ya? Turun langsung gitu ya, turun langsung untuk mengecek keadaan rakyatnya. Suatu malam Umar bin Khattab mendengar ada tangisan di dalam satu rumah. Ketika Umar bin Khattab mengetuk dan ibu itu membuka, pada saat itu tidak ada foto, jadi orang tidak tahu wajah Umar bin Khattab, padahal itu adalah pemimpinnya mereka. Kata ibu ini, saya ingin menuntut Umar bin Khattab, pemimpin kami, karena kami ini miskin dan Umar bin Khattab tidak tahu keadaan kami. Saya ini masak batu, kata sang ibu, supaya menghibur anak saya bahwa sebentar lagi mereka akan makan, padahal nggak ada makanan. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat bersalah, beliau langsung pulang, bawa gandum dengan karung gandum ya dengan punggungnya sendiri. Sampai pengawalnya mengatakan saya saja yang membawa wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi singkat cerita Umar bin Khattab semakin tinggi kedudukannya semakin dekat dia dengan manusia. Semakin berusaha untuk menunaikan berbagai macam kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyatnya. Itu yang disebutkan dengan tawadhu. Begitu teman-teman sekalian. Contohnya seperti itu. Berikutnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab Ibnu Qayyim rahimahullah kembali melanjutkan yang disebut sebagai tawadhu, ya. Yang tadi dan kemudian beliau melanjutkan dan tanda kebinasaan seseorang yaitu tatkala semakin bertambah ilmu, semakin sombong dan congkak dirinya. Ini lawan dari yang tadi ya. Ibnu Qayyim mengatakan tanda kebinasaan bagi seseorang tatkala semakin bertambah ilmu, bertambah kesombongan dan kecongkakannya. Hati-hati nih teman-teman sekalian. Gampanglah bagi Allah hari ini engkau pandai, besok engkau tidak dibuat pandai, mudah bagi Allah. Kemudian apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Kebinasaan seseorang tandanya adalah setiap kali bertambah amal dan ibadah, maka bertambah keangkuhannya dan dia meremehkan manusia dan terlalu memuja-muji dirinya sendiri. Oh, saya ini sudah saleh. Oh, saya ini sudah hafidhah. Oh, saya ini sudah menjadi orang yang suci sementara dia ahli maksiat. Jadi sombong dia. Itu tanda kebinasaan. Ya. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tanda kebinasaan berikutnya adalah ini lawan dari tawadhu. Semakin bertambah umur, maka bertambah ketamakannya. Sudah semakin berumur, sudah semakin tua, semakin rakus. Entahlah dengan harta atau dengan kedudukan, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan satu posisi dan lain-lain. Itu tanda kebinasaan seseorang. Berikutnya kata Ibnu Qayyim, tanda kebinasaan seseorang, maka dia semakin pelit dan tidak mau membantu sesama. Angkuh, pelit, sombong, ya. Dan juga mengatakan setiap kali meningkatkan dirinya. Ini semua adalah ujian dan cobaan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitulah teman-teman sekalian. Ya. Coba kita lihat sikap tawadhu'nya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika pada saat itu kisahnya Nabi Sulaiman ini berhasil dengan bantuan ini ya, bala tentaranya dari golongan jin untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis di sisinya. Ya, kemudian itu kan sebuah kehebatan yang luar biasa, tapi dengan tawadhu'nya dalam surah An-Naml ayat 40 ya, juga Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan luar biasa, kerajaan yang tidak pernah bisa digantikan di generasi-generasi berikutnya. Jadi Nabi Sulaiman itu raja yang kaya raya sekali gitu ya. Apa kata beliau dalam surah An-Naml ayat 40? Kata Nabi Sulaiman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji diriku, apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Artinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih semuanya. Kerajaan luar biasa, kehebatan, kekayaan, tapi tidak sombong, melainkan mengatakan ini semua karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur dengan semua ini atau aku kufur nikmat. Begitulah. Mari kita lihat ketawadhuan yang lainnya. Salah satunya adalah ketawadhuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain tadi ya, tapi Umar bin Khattab juga punya ketawadhuan yang lain.
Ibnu Qasim mengatakan, aku pernah mendengar Malik membawakan sebuah kisah pada suatu ketika di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang bermimpi bahwa ketika itu hari kiamat telah terjadi dan seluruh umat dikumpulkan di hari kiamat. Dalam mimpi itu, si fulan ini menyaksikan Umar bin Khattab mendapatkan ketinggian dan kemuliaan derajat yang lebih di antara manusia-manusia lainnya. Kemudian si fulan ini mengatakan, dia mengatakan begini, karena faktor apakah Umar bin Khattab ini bisa mengungguli yang lain? Jadi sang fulan ini bermimpi pada hari kiamat, tiba-tiba kok melihat ada Umar bin Khattab mendapatkan ketinggian dan kemuliaan derajat lebih dari manusia lainnya. Jadi dia bertanya, kenapa Umar bin Khattab bisa mengungguli orang-orang lain? Ya. Kemudian ada yang mengatakan karena kedudukannya sebagai seorang khalifah yang luar biasa, dia tidak pernah takut kepada celaan siapapun selama dirinya tegak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang bermimpi ini pun datang menghadap ke Umar bin Khattab. Saat itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sisi Umar bin Khattab, dan kemudian sang laki-laki ini menceritakan mimpinya, wahai Umar, aku bermimpi di hari kiamat, aku melihat engkau kedudukannya tinggi sekali dibanding dengan yang lain-lainnya. Maka Umar bin Khattab meminta orang itu menghentikan cerita itu. Apa kata Umar bin Khattab? Pergilah engkau, bahwa apa yang engkau mimpikan itu hanyalah bunga tidur. Ya, maka laki-laki itu pun, orang yang mimpi tadi pun pergi, nggak jadi menceritakan. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka Umar pun menjadi seorang khalifah, dan kemudian laki-laki itu kembali menceritakan mimpinya di depan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan, ketika engkau mengucapkan mimpi itu di depan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, tidakkah kamu merasa malu menyebutkan keutamaan diriku di tengah-tengah majelisnya Abu Bakar As-Siddiq, sementara saat itu Abu Bakar As-Siddiq ada di tempat itu. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak merasa ridha keutamaan dirinya disebut-sebut, sementara di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Tawadhu di situ. Umar bin Khattab tahu, merasa pada dirinya, merasa Abu Bakar ini lebih mulia daripada saya. Tuh, tadi kan ciri orang tawadhu kan? Dia merasa orang lain lebih mulia dibanding dengan dirinya. Dan Umar bin Khattab tahu bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Jadi nggak pantas cerita itu didengar di telinganya Abu Bakar As-Siddiq menurut Umar bin Khattab. Padahal mungkin Abu Bakar As-Siddiq tidak apa-apa, tapi Umar bin Khattab merasa tidak enak hati diceritakan mimpi itu. Nah, ini adalah salah satu bukti kerendah hatian atau ketawaduan teman-teman sekalian. Berikutnya juga teman-teman ada perkataan dari Bakar bin Abdullah. Ini juga mengenai orang-orang yang tawadhu. Tadi kita bahas Nabi Sulaiman, kita bahas mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan kalimat ini, ciri-ciri orang tawadhu. Bakar bin Abdullah berkata, apabila kamu melihat orang yang lebih tua daripada dirimu, maka katakanlah orang ini telah mendahului dengan iman dan amal saleh, sehingga dia lebih baik daripada saya. Sebaliknya, kalau kamu melihat orang yang lebih muda daripada dirimu, maka katakanlah, aku telah mendahului menuju perbuatan dosa dan maksiat, sedangkan anak muda ini lebih baik daripadaku. Begitu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, supaya kita tawadhu, maka di kepala kita mindsetnya adalah, orang ini lebih dulu beriman, orang ini lebih dulu beramal salih dibanding dengan diriku. Tawadhu kita. Kalau kita lihat anak muda, umurnya di bawah kita, kita katakan, aku ini lebih duluan buat dosanya. Aku ini lebih duluan buat maksiatnya. Sementara dia tidak lebih dia masih belum banyak dosanya dibanding dengan saya. Gitu. Dengan mindset seperti itu membuat kita tawadhu, teman-teman sekalian. Baik, sekarang tadi sudah kita bahas mengenai makna dari tawadhu, kita bahas juga mengenai ciri-ciri dari contoh-contoh para sahabat-sahabat yang tawadhu. Kemudian tadi kita juga sudah bahas perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai orang yang tawadhu. Sekarang kita akan membahas keutamaan sifat tawadhu. Apa keutamaan sifat-sifat tawadhu ini, teman-teman sekalian? Pertama, orang yang tawadhu, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya.
Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Ya, jadi orang-orang yang punya sifat tawadhu itu dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, yang pertama keutamaannya dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat. Maksud dari hadis riwayat Muslim tadi adalah Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat, teman-teman sekalian. Di dunia, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati akan menganggap dia mulia. Dan Allah pun memuliakannya di tengah-tengah manusia. Sedangkan di akhirat nanti Allah akan memberikannya pahala, meninggikan derajatnya karena sifat ketawadhuannya. Kalau tadi kita sudah lihat Nabi Sulaiman, kemudian kita sudah lihat Umar bin Khattab, coba kita lihat nabi-nabi lain dengan ketawadhuannya. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, tapi beliau membantu dua orang gadis ya untuk mengambil minum hewan ternak, karena dua gadis itu tidak bisa mengambil karena banyak laki-laki di situ. Itu pekerjaan rendah, maksudnya ya, pekerjaan yang dilakukan Nabi itu pekerjaannya mengantri untuk mengambil minum hewan ternak, memberikan minum kepada hewan ternak, itu kan pekerjaan yang bisa dikatakan seorang Nabi tapi melakukan pekerjaan begitu. Mungkin orang lain mengatakan pekerjaan rendahan, tapi itu menunjukkan ketawadhuannya beliau. Atau Nabi Daud alaihissalam. Beliau itu juga seorang nabi, tapi beliau makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam seorang, Nabi Daud itu tukang besi ya. Kalau Nabi Zakaria alaihissalam tukang kayu. Untuk sebagian orang pada saat ini mungkin kita anggap oh pekerjaannya kok nggak oke ya. Tapi beliau bekerja dengan ketawadhuannya, dapat penghasilan dari situ dan tidak menjadi orang yang meminta-minta. Ya. Begitulah teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, apa sih keutamaan dari orang-orang yang tawadhu? Yang kedua, dia akan disayangi dan dicintai oleh manusia. Kenapa? Orang-orang pastinya akan sayang kepadanya. Orang-orang akan sayang pada orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang akan benci pada orang-orang yang sombong. Ya kan? Secara otomatis orang-orang akan sayang dengan orang-orang yang rendah hati. Sehebat apapun dia, kalau dia rendah hati, orang-orang tidak iri, tidak dengki, dan sayang kepada dia. Ya, teman-teman lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu ya. Tawadhu ya, sifat tawadhu. Nah, berikutnya janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Ya, sifat tawadhu ini adalah sifatnya para nabi dan kita diminta untuk memiliki sifat tawadhu juga agar kita dicintai oleh sesama manusia. Kemudian, teman-teman sekalian, keutamaan sifat tawadhu yang ketiga. Sifat tawadhu ini kita mengikuti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu suri teladan, teman-teman sekalian, dan banyak sekali sifat beliau yang menunjukkan ketawadhuannya beliau. Tawadhunya Rasulullah SAW kepada semua orang, pada budak, pada anak kecil, tawadhu beliau itu. Apa kita berikan contoh? Contoh seperti apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ini sering sekali berkunjung ke orang-orang Ansor. Teman-teman tahu orang-orang Ansor? Orang-orang Ansor ini adalah orang-orang Madinah yang menolong ketika orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah datang. Rasulullah sering sekali berkunjung pada orang-orang Ansor, lantas beliau memberi salam kepada anak kecil dan mengucapkan dan mengusap kepala mereka. Jadi ciri orang yang tawadhu salah satunya adalah bersikap dengan anak kecil, kita kasih salam duluan, kita usap kepala mereka. Ada jenis-jenis orang yang yang muda dong yang harus kirim salam ke saya dulu, yang harus mengucapkan salam ke saya. Tapi Rasulullah anak kecil saja beliau begitu tawadhu kepada anak kecil, beliau mengucapkan salam lebih dulu kepada anak kecil dan beliau mengusap kepala mereka. Jarang loh teman-teman sekalian, orang mau kasih salam kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya, lebih rendah derajatnya daripada dirinya. Jadi kalau teman-teman mau menjadi orang-orang yang tawadhu, ketemu orang di jalan,
kepada tukang sapu kah mungkin, kepada tukang sampah mungkin, atau kepada siapapun, ya. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi permisi Bapak. Begitu teman-teman sekalian, menunjukkan sifat ketawadhuan. Ya. Oke. Berikutnya coba kita lihat Nabi Muhammad. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ada iklan sebentar tuh. Oke. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Bagaimana sikap tawadhu'nya kepada istrinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada loh jenis suami-suami yang sombong kepada istri. Suami-suami yang superior. Yang merasa istrinya di bawahnya. Seperti itu ya. Oke. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya di rumah? Rasulullah membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah tidak segan-segan untuk mencuci bajunya sendiri, mensol sepatunya sendiri. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada seorang yang bernama Urwah. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika bersamamu di rumah?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian, yaitu membantu istrinya. Ya, kata Siti Aisyah apa? Beliau mengesol sendalnya, beliau menjahit bajunya sendiri dan mengangkat air dari ember. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan demikian. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan sifat rendah hatinya di hadapan istrinya. Jadi rendah hati itu banyak sahabat sekalian. Rendah hati kepada pasangan, rendah hati kepada anak kecil, rendah hati kepada orang yang pekerjaannya mungkin di mata manusia rendah hati. Karena kita tidak tahu, mungkin saja amal ibadahnya lebih banyak daripada kita, hafalan Qur'annya lebih banyak, ikhlasnya, ketulusan hatinya lebih bagus daripada kita. Jadi orang yang tawadhu senantiasa melihat orang itu positif dan senantiasa melihat orang itu lebih unggul dibanding dengan dirinya dalam arti yang positif ya teman-teman sekalian. Baik. Berikutnya, mari kita simak nasihat para ulama tentang tawadhu ini, teman-teman sekalian. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya, beliau berkata, tahukah kalian apakah itu tawadhu? Ya, tawadhu itu apa? Hasan Al-Basri mengatakan tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa dia lebih mulia dibanding dengan dirimu. Itu tawadhu. Kita keluar rumah, kita ketemu sama orang muslim lainnya, kita rasa dia lebih mulia dibanding dengan kita. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang tawadhu? Kata Imam Syafi'i, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Itu kata Imam Syafi'i. Langit tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi. Betul nggak? Orang tahu kok dia tinggi. Betul nggak teman-teman sekalian? Jadi kalau teman-teman merasa hebat, oh iya saya lulusan kampus ternama dengan begitu, nggak perlu dijelasin teman-teman sekalian. Kecuali kalau teman-teman lagi apply beasiswa, ya kita harus promosi diri kita atau apply pekerjaan. Tapi dalam keseharian, nggak perlu meninggikan diri sendiri. Langit tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi. Orang tahu dia tinggi. Lambat laun. Begitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Nggak pernah dia banggakan dirinya sendiri. Oh, masjid ini terbangun gara-gara saya menyumbang 100 juta. Oh, saya memang Allah berikan pekerjaan yang bagus. Saya kaya raya. Nggak perlu menjelaskan teman-teman sekalian. Jadi berlian juga tidak perlu menjelaskan dirinya berlian. Orang tahu dia berlian sekalipun dia dalam lumpur. Begitu. Berikutnya, perkataan ulama lainnya, Bashir bin Al-Harith. Beliau berkata, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir, orang miskin. Yang bisa melakukan hal demikian tentu dia memiliki sifat tawadhu. Artinya, sehebat apapun dia bisa berbaur dengan orang-orang yang berada di bawahnya, itu tawadhu. Nggak semua orang kaya bisa berbaur dengan orang-orang miskin. Nggak semua orang hebat bisa berbaur dengan orang-orang yang di mata manusia mungkin posisinya lebih rendah. Tapi ketika dia bisa melakukan demikian, maka dia tawadhu, teman-teman sekalian. Apa perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang tawadhu? Tawadhu atau rendah hati ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa, sifat qanaah, sifat yang merasa cukup. Muncul karena yakin bahwa pada apa yang di sisi Allah
itu adalah sesuatu yang baik. Dan kedudukan mulia ini didapati dari sifat tawadhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa dan qanaah, dan kedudukan mulia itu didapati dari orang yang tawadhu. Artinya, orang tawadhu dia satu paket. Dia ada sifat takwa di dalamnya dan qanaah, merasa cukup. Itu biasanya satu kesatuan sifat itu. Apa perkataan yang lainnya dari Urwah bin Al-Warid? Beliau berkata, tawadhu adalah salah satu cara menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadhu. Nggak ada orang iri pada orang yang punya sifat tawadhu. Yang ada orang tawadhu itu kan nikmat dari Allah ya teman-teman sekalian. Sifat tawadhu, rendah hati itu nggak semua orang punya. Itu Allah kasih pada orang-orang tertentu. Itu nikmat dari Allah. Dan tadi dikatakan Urwah mengatakan setiap nikmat pasti ada orang iri, pasti. Teman-teman hafal Quran ada orang yang iri, ada. Teman-teman apalagi dikasih Allah pekerjaan yang bagus, di sekolah yang bagus, orang iri pasti. Di mana-mana orang iri itu ada. Makanya dalam surah Al-Falaq kita minta berlindung dari orang-orang yang iri dengki, ada pasti. Kecuali nikmat tawadhu. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadhu. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian dari Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in berkata, aku tidak pernah melihat orang seperti Imam Ahmad. Aku telah bersahabat dengan Imam Ahmad 50 tahun. Namun beliau sama sekali tidak pernah menyombongkan diri terhadap kebaikan yang dia miliki. Nggak pernah dia ungkit-ungkit kebaikannya. Nggak pernah dia tinggi-tinggikan ilmunya. Kata Yahya bin Ma'in. Jadi terakhir daripada Umar, akhirnya kita tahu bahwa sifat tawadhu ini adalah sifat yang sangat luar biasa, sifat pertengahan, dia tidak sombong, dia tidak juga merendahkan atau melecehkan dirinya, sifat yang pertengahan, sifat tawadhu, dia selalu husnuzon kepada orang, dia selalu melihat bahwa orang memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya, maka dengan itu dia timbul sifat sopan santun pada dirinya, respect, menghargai orang, atau bahasa kita nih, manusia-manusia zaman sekarang ini susah untuk memanusiakan manusia. Ada sombong di sana, perlakuan buruk, zalim dan sebagainya, dan itu tidak akan pernah terjadi kepada orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, merasa rendah di hadapan Allah, merasa takut bahwa amal ibadahnya mungkin tidak diterima oleh Allah, jadi dia sungguh-sungguh mengerjakan amal saleh, amal ibadahnya, dan sama manusia lainnya muamalahnya baik, hubungannya baik, dan dia dicintai oleh sesama manusia karena akhlak santunnya, baiknya, husnuzonnya, karena tawadhu itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Agar Allah mengkaruniakan kita sifat tawadhu. Ya Allah, tunjukilah kepada kami semua akhlak-akhlak yang baik dan tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak kecuali Engkau ya Allah. Jadi kita berdoa agar Allah senantiasa menuntun langkah kita, dan salah satu sifat yang kita concern pada saat ini adalah tawadhu. Karena sombong hanya akan melahirkan kebinasaan, tawadhu membuat kita dicintai oleh sesama manusia. Baik, hari ini mungkin seperti itu. Uma langsung saja menjawab beberapa pertanyaan pada hari ini. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah ya dari Nadila. Assalamualaikum Ustazah, saya Nadila dari Medan. Bagaimana kalau kita iri kepada penghafal Quran? Iri sebagai motivasi, betul. Kita boleh iri dengan dua orang. Pertama ketika kita lihat ada orang kaya raya kemudian dia dermawan, memberikan hartanya di jalan Allah. Iri boleh, iri dalam artian kita termotivasi untuk jadi orang kaya, itu boleh. Dan yang kedua, iri kepada orang-orang yang cinta Quran, yang dekat dengan Quran, orang-orang berilmu. Kita iri supaya kita termotivasi belajar, itu boleh. Iri dengan dua hal. Yang nggak boleh adalah iri yang susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, dan berharap nikmat itu lenyap daripadanya. Itu iri yang tidak diperbolehkan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau iri pada dua hal tadi untuk memotivasi boleh. Tapi kalau senang lihat orang lain susah, itu bahaya, itu hati-hati, penyakit hati. Atau kita berharap nikmat itu lenyap daripadanya, kebaikan yang Allah berikan kepada dia lenyap, kita melakukan berbagai macam cara agar nikmat itu lenyap, itu menjadi sebuah tindak kezaliman. Pertanyaan berikutnya, nanti minta tolong teman-teman sekalian, kita ini disupport acaranya oleh Batresia Herbal Indonesia ya, sebuah skincare yang halal dan thayyib. Jadi penanya tadi dikirimkan hadiah Batresianya ya, tolong panitia ya.
Oke, pertanyaan yang kedua, dua pertanyaan pada hari ini ya, dari Husnul Khatimah. Saya mau tanya bagaimana agar cara agar tawadhu dan bagaimana menghilangkan sifat sombong yang kadang terbesit di dalam hati. Oke. Bagaimana menghilangkan sifat sombong, teman-teman sekalian? Sifat sombong itu lahir karena merasa kepandaian, kekayaan, kehebatan karena usaha kita sendiri. Maka lahirlah sifat sombong. Tapi kalau kita tahu, kepintaran itu Allah yang kasih. Allah bisa sewaktu-waktu kasih, Allah bisa sewaktu-waktu ambil loh. Kekayaan itu Allah yang kasih. Allah bisa kasih hari ini, besok Allah ambil, bisa loh. Popularitas. Teman-teman terkenal, mohon maaf ya Ibrahim. Teman-teman terkenal, hari ini teman-teman dipuji-puji manusia, besok teman-teman dicaci maki, bisa loh. Apa contohnya? Gampang banget, teman-teman lihat di sosial media, banyak sekali. Dulu dicaci maki, misalnya. Ya, tiba-tiba hanya karena satu peristiwa dipuji-puji, atau sebaliknya. Dulu dipuji-puji, gara-gara satu peristiwa dicaci maki. Jadi mudah bagi Allah membolak-balikan keadaan. Jadi bagaimana cara kita supaya kita tidak sombong? Kita tahu bahwa semuanya adalah pemberian Allah. Ingat tadi kisah Korun? Korun itu miskin sekali teman-teman sekalian. Tapi sombong kenapa? Oh ini saya kaya karena saya sendiri. Dia lupa ada pertolongan Allah di dalamnya. Jadi supaya kita nggak sombong, kita tahu bahwa kecantikan, ketampanan, kepintaran teman-teman bahkan bisa hafal Quran itu semua karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak izinkan kita nggak bisa buat apa-apa teman-teman semua. Jadi apa yang mau disombongkan? Itu satu, ingat bahwa semuanya itu dari pertolongannya Allah. Kita nggak berkuasa atas apapun. Kedua, mau sombong itu mau ngapain? Sombong itu kau merasa dirimu lebih tinggi dibanding yang lain, nggak butuh siapa-siapa, itu sombong. Toh ujung-ujungnya mati, kita masuk ke dalam kubur. Yang kita butuh orang untuk mengafani jenazah kita. Kita butuh orang untuk mengangkut keranda kita. Kita butuh orang untuk masukkan jenazah kita di dalam kubur. Kita butuh orang. Dalam kehidupan ini kita memerlukan orang. Sombong membuat kita dibenci oleh orang, teman-teman sekalian. Sombong membuat kita merasa, oh saya bisa sendiri tanpa pertolongan orang lain. Toh nanti kita ujung-ujungnya saat kita mati, kita perlu pertolongan mereka. Orang-orang itu. Jadi minta sama Allah ketiga, minta sama Allah banyak beristighfar, bersihkan hati, agar yang ada di sini itu adalah sifat tawadhu, rendah hati, bersih hati, kita rasa kalau kita bersih hati, bersih pikiran, kita punya energi full untuk bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Tapi kalau dalam hati sudah dengki, sombong, benci sama orang, banyak keburukan, nggak bisa kebaikan itu, cinta itu diberikan kepada orang lain, nggak bisa. Jadi terakhir dari Umas, sebelum Umas serahkan kepada moderator pada hari ini, terlepas dari sifat tawadhu, teman-teman sekalian, kita ini, kata Rasulullah, kita ini adalah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah manusia terbaik yang dilahirkan untuk manusia, punya kewajiban untuk ngajak orang lain kebaikan, ngajak orang lain dekat sama Allah, dan punya kewajiban untuk menghindari kemungkaran, melarang kemungkaran. Jadi kita ini hidupnya nggak cuma untuk diri sendiri, hidupnya juga mesti mengajak orang lain pada kebaikan. Tapi masalahnya, kalau dalam diri kita masih penuh masalah, hati kotor, pikiran kotor, dengki, benci, di sininya kotor, di sininya penuh dendam, marah, dan sebagainya, bagaimana kita bisa menyebarkan aura positif atau kata netizen itu positive vibes kepada orang lain kalau diri kita nggak positif? Betul nggak? Jadi artinya di dalam diri kita harus full kita harus tanki cintanya full. Kita ini penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, kebaik-hatian, kebersihan hati, pikiran yang bersih, sehingga tankinya full dengan hal-hal positif, kita bisa menyebarkan itu, menyebarkan cinta, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebaikan. Tapi kalau hatinya udah benci, dendam, sombong, dan sebagainya, itu juga dirasakan oleh orang lain. Karena yang namanya ketulusan, kebaikan hati, dia terasa di hati setiap orang. Begitu teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Jadi demikianlah pada hari ini tausiah Uma. Insya Allah kita akan bertemu di Jumat berikutnya. Semoga Allah menganugerahi kita sifat yang tawadhu. Insya Allah bantu kita menjadi orang yang rendah hati. Terkadang orang rendah hati itu kalau kena ujian dulu baru dia rendah hati. Kan kita nggak mesti harus terkena ujian dahsyat dulu baru kita rendah hati kan. Nggak mesti terkena musibah dulu kan teman-teman sekalian baru kita rendah hati kembali kepada Allah kan. Maksudnya bertakarub, berdekatan dengan Allah, nggak mesti dengan kejadian besar dulu kan, atau kematian dulu, atau apa dulu yang membuat kita bertaubat kepada Allah, nggak mesti begitu kan teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah hari ini adalah 1-2 perkataan yang bisa membekas di hati teman-teman semua,
untuk kita ini mau ngapain sih? Kalau kata suami Umar, kita tuh mau ngapain sih? Sudah dekat pertemuan dengan Allah, fokus saja untuk berbuat baik, tawadhu, ya kita saling membutuhkan satu sama lain sesama manusia. Kita berharap ketika kita meninggal nanti orang-orang akan mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, bukan justru kesombongan-kesombongan yang kita berikan kepada orang lain. Begitulah teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Terima kasih sekian daripada Uma. Semangat selalu untuk menjadi orang-orang baik ya, insyaallah. Semoga Allah lindungi kita semua, Allah jaga langkah kita, Allah jaga ucap kita insyaallah, dan keep istiqamah, senantiasa istiqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.